Ketika kita sedang diuji Allah, dunia terasa sempit. Yang dulu banyak kawan berubah menjadi lawan. Yang dulu teman cerita sekarang sudah tidak mau. Bawaannya curiga. Bersandar kepada manusia akan binasa. Bersandar kepada jabatan akan sirna. Bersandar kepada harta akan hilang. Di saat itulah kita mengangkat tangan berkata yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Salat kita jadi lebih khusyuk. Bayangkan kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 30 duitnya sama banyaknya. Tapi begitu tanggal 29, bismillah. Makanya PNS dengan petani itu tingkat khusyuknya petani itu lebih khusyuk. Karena dia setelah menanam padi, pulang ke rumah, modal sudah, pekerja sudah dibayar, sewa kebun, membayar pupuknya, menanamnya. Begitu dia nampak hujan mau turun, berdoa khusyuk, ya Allah jangan sampai hujan turun kalau banjir padi yang kutanam tadi mati. Nampak tikus, jangan sampai tikus mit padi. Beda sama orang yang gajinya sudah tetap, dia tenang aja. Mau hujan, nggak apa-apa. Orang gaji pokok ada. Bulan cuma 12, gaji dia 13. Makanya banyak orang bercita-cita supaya jadi PNS. Ustadz ngejek PNS? Enggak, saya PNS dulu 11 tahun jadi PNS. Saya cuma sekedar membayangkan beda orang yang rezekinya sudah dijamin dengan orang yang menyangka. Padahal semua rezeki kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha. Rezekinya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja datang cemas, datang ragu, datang ngeri, datang galau, sempit pikiran. Kalau mindset otak kita sempit, hati kita susah, jantung koroner datang, gula darah naik, diabetes meletus, otaknya stres, depresi, stroke ringan, semua naik, darah naik, jantung naik, otak naik. Cuman satu yang turun ke kaki, asam urat. Jadi apa yang bisa menenangkan hati ini? Dekatkan diri kepada Allah, serahkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Serahkan pada Allah. Itu difahami dengan baik. Saya sampai hari ini membaca itu tetap pelan. Tadi selesai sholat, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Karena kalau tidak begitu kan dia tidak masuk ke otak kepala. Ini banyak orang mengucapkan itu seperti makan gorengan panas. Ada orang mancing ikan, dua grup, dua kelompok, kelompok A, kelompok B. Yang kelompok A sholat, orangnya baik, zikir, nggak dapat ikan. Yang kelompok B nggak sholat, mabuk, minum khamar, ikannya banyak. Kata yang kelompok A, Tuhan nggak adil. Kita yang sholat kok nggak dapat ikan, mereka nggak sholat. Dia lupa bahwa yang sholat diuji kesabarannya, sedangkan yang tidak sholat sedang dipermainkan dengan istidraj, bukan istidraj. Diuji dengan istidraj. Pak Ustadz, dulu saya sebelum hijrah bisnis saya lancar-lancar aja. Sekarang setelah hijrah ini sulit, susah. Dulu diuji dengan harta kau tidak lulus. Sekarang diuji dengan kesulitan pun kau tak lulus juga. Emangnya Allah tidak tahu kalau kita ini layak atau tidak layak menjadi penghuni surga? Allah tahu. Lalu kenapa dia uji kita? Dia mau ngasih tahu diri kita untuk kita sendiri paham. Oh, sesungguhnya aku ternyata nggak lulus jadi penghuni surga. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu.
Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Akhirnya kelompok yang sholat tadi nggak sholat subuh. Begitu nggak sholat subuh, mancing, langsung dapat ikan, dan perut ikannya dibelah, ada permata di dalam. Tuh, ternyata kalau nggak sholat dapat rezeki. Tapi ada satu yang ingat dia, Allah sedang menguji kita. Dia buang ikan beserta sampah permata, sampah dunia. Kenapa dia buang? Karena kita mendapatkan ini dalam keadaan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buangkan, mancing sekali lagi, sholat, taubat, mancing sekali lagi, dapat ikan yang lebih besar, permatanya lebih besar. Allah mengganti kesabaran. Sabar bukan berarti hanya sekedar menahan diri, tapi sabar. Banyak orang menyangka sabar ketika nahan diri dari sakit. Sabar ya, ini sabar paling tinggi. Sabar ketika mendapat ikan ada permata dalam perutnya, dalam keadaan tidak sholat. Inilah sabar yang paling berat. Datang orang ke rumah kita bawa uang 1 koper, mau nyogok kita. Kita kira sabar nggak? Diam. Sakit, sabar. Mati, sabar. Covid, sabar. Demam, sabar. Datang orang mau nyogok 1 miliar. Yang bilang sabar, mudah-mudahan nggak datang. Jadi sesungguhnya ujian itu tidak hanya dalam bentuk kesusahan, tapi juga ada kalanya dalam bentuk ikan yang isi perutnya permata, karena Allah ingin menguji keimanan kita. 3 macam sabar. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar bangun subuh, as-salatu khairum minan naum. Sabar telinganya mendengar mikrofon, rumah samping masjid, mikrofon toanya pas ke telinganya. Datang Basnas, Badan Amal Zakat Nasional, kabarnya bapak bisnis, zakat bapak 2,5%, sabar mengeluarkan zakat. Namanya sabar dalam ketaatan. Nih pengajian, sabar dengar pengajian. Sabar ustadznya teriak-teriak. Kenapa Ustadz Somad mesti teriak? Memangnya kalau ngomong biasa aja kami nggak dengar? Kita harus bersabar. Sabar dalam ketaatan. Ini jamnya jam genting. Habis makan siang, anginnya sepoi-sepoi. Itu maka suara saya kuat. Tapi kalau bapak ibu terganggu dengan suara saya nggak sabar, bisa kita slowkan. Sabar. Sabar yang kedua, halaman 36. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Pacarnya cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih semuanya, lebih kaya, tapi dia sabar untuk memutuskannya walaupun dia dikejar-kejar cewek cantik. Mudah-mudahan anak muda yang pacaran putus semua. Ucap putus siang ini, maghrib dipinang dengan bismillah. So sweet. Sabar dalam ketaatan. Banyak orang bisa, tapi sabar dalam meninggalkan maksiat berat. Saya pernah jenguk orang sakit di rumah sakit, pegawai kantor gubernur Pemprov, pemerintahan provinsi. Ustadz dari mana? Dari ruang ICU. ICU itu apa? ICU you don't see me. Siapa yang bapak jenguk? Bapak Fulan. Oh, itu pegawai Pak Ustadz. Kenal kamu? Ya, anaknya ada kuliah di Australia. Dia pimpinan proyek. Dulu ketika perusahaan-perusahaan mau ngajukan dapat proyek, kami datang ke rumahnya bawa duit 1 koper. Bapak, kami tahu bapak anaknya kuliah di Australia, perlu uang banyak. Nih, apa jawab dia? Saya tidak mau kasih anak saya uang haram. Orang ingat
Tapi spesies manusia ini sudah seperti dinosaurus, hampir punah. Sabar menolak maksiat. Mudah-mudahan anak cucu kita orang yang sabar menolak maksiat. Datang orang cantik punya kekuasaan, mengajaknya berzina, ditarik bajunya, sobek robek dari belakang. Dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Siapa dia? Yusuf alaihissalam. Inilah sabar yang paling tinggi, sabar dalam menolak perbuatan maksiat. Ustadz ngomong gitu kan karena nggak ada kesempatan. Ustadz mau korupsi apa? Siapa yang mau datang bawa uang 1 koper? Siapa yang mau nyogok pakai mobil mewah? Siapa yang mau memberikan jabatan? Nggak ada. Jadi yang paling berat ujiannya itu adalah orang yang memang mengalami. Tapi biasanya kalau kita ngaji itu ujiannya cepat. Mudah-mudahan Bapak segera diuji 1 miliar habisnya. Berat. Nauzubillah. Kalaupun kau berikan juga ujian, kuatkan hati kami ya Allah. Zadul Ma'ad, kalbu, bukan kalbu. Yang betul itu pakai Q. Tolong coret K-nya ganti Q. Ki. Kolbu. Karena kalbu artinya anjing. Kolbu. Kolbu yang dirundung kesedihan dan kesusahan, berada dalam penjara neraka jahanam. Meskipun hal itu datang untuk kebaikan, kalbu ini akan tetap dalam siksa neraka dunia sampai dia kembali bertauhid. Hati itu susah, hati itu risau, hati itu gundah gulana, hati itu galau. Hati tidak bisa ditenangkan dengan narkoba, hati tidak bisa ditenangkan dengan khamar, minum-minuman keras, hati tidak bisa ditenangkan dengan zina. Hati hanya bisa ditenangkan dengan zikir la ilaha. Kalbu itu tidak memiliki jalan untuk lepas dari kesedihan dan kesusahan yang menyiksa, menyakitkan, membinasakan. Salah satu jalannya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu. Banyak manusia di zaman modern ini galau, susah, PPKM, usaha payah, Covid, pergi rel kereta api mau bunuh diri, sudah terbaring. Aku siap mati. Sempat pula live melalui Facebook. Hai guys, dimanapun berada, dunia ini terlalu menyakitkan. Aku mati. Tiba-tiba kereta sudah lewat nggak mati, rupanya salah rel. Jangan bunuh dirimu, karena dalam Islam kematian bukan solusi terhadap permasalahan. Masih ada pertanyaan mungkar nakir, masih ada azab kubur, masih ada bangkit di padang mahsyar, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada hisab penimbangan amal, masih ada neraka jahanam. Satu-satunya jalan adalah bertaubat, bukan tauco. Bagaimana cara menghilangkan kesedihan? 1. Menghadirkan Allah dalam hati. Allah tidak punya rupa. Kalau kau pejamkan matamu nampak hitam merah bulat petak lonjong betul cacing. Allah tidak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah bisa kau rasakan keagungannya. Allah bisa kau rasakan ketenangan dalam hatimu. Berzikir la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Banyak juga orang mulutnya nyebut aja tasbih. Betik tasbih pinggir jalan. Makin cantik cewek lewat makin kencang. Mulut menyebut, hati mengingat. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisiknya bukan di telinga, setan berbisiknya di dada. Bagian mana? Sebelah kiri. Jantung berdegup, berdetak. Terserah mau zikirnya la ilaha illallah, mau zikirnya Allah Allah, mau zikirnya subhanallah, mau zikirnya alhamdulillah, mau zikirnya Allahu akbar. Terserah. Kalau Ustaz Somad sendiri zikirnya apa? Istighfar,
habis istighfar sholawat, habis sholawat la ilaha illallah. Kalau lagi ngobrol, lagi banyak tamu, Allah Allah Allah. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Ingat terus, wali Allah. Ustaz, wali murid. Pertama, hadirkan Allah dengan zikir. Yang kedua, halaman 57, yakini bahwa ini adalah motornya sudah diparkir di samping masjid. Kuncinya 3, kunci stang, kunci ban belakang, kunci ban depan, pakai rantai besi, diikatkan ke pohon pinang. Begitu keluar masjid, pohonnya hilang sekalian. Takdir. Kalau tetap berkata-kata dalam hati, andai tadi nggak ikut pengajian, andai tadi aku nggak pergi, andai tadi aku keluar, andai tadi aku kontrol, andai, maka kata-kata kalau pintu setan masuk. Anaknya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah makan herbal, sudah habbas sauda, sudah minum madu, sudah diruqyah, sudah diobati, mati juga. Takdir. Serahkan sama Allah. Jangan berkalau-kalau. Kalau dulu dibawa ke dukun, kalau dulu ketahuan santetnya siapa, kalau dulu dipotongkan kambing hitam, ayam hitam, sapi hitam, kerbau hitam. La haula, kata-kata la haula wala quwata illa billah, dan keyakinan takdir setelah terjadi dan setelah ikhtiar dan usaha. Jangan nggak ada usaha. Ini nggak ada usaha. Cengengesan. Kunci motor dibiarkan situ, habis itu ngobrol nggak tentu arah, tiba-tiba hilang. Pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu bukan takdir, bodoh. Tanamkan keyakinan bahwa Allah tengah menyusun rencana yang lebih baik dan lebih indah. Ada Allah yang mengatur kehidupan. Kau bukan berjalan sendirian di atas alam semesta. Ada Dia yang mengatur hidupmu. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidupku? Al-Qayyum. Mesti yakinkan dalam hati, ini takdir, aku hidup dalam rencana Allah. Rencana Allah lebih cantik, lebih indah, lebih baik. Husnuzon kepada. Kalau kita tidak husnuzon kepada Allah, stres, depresi, tengah malam datang setan berbisik, itu minum ada jus, ternyata racun nyamuk, racun tikus. Ya kalau mati, kalau setengah mati. Kita ini masuk surga bukan karena sholat kita, masuk surga bukan karena puasa kita, masuk surga bukan karena zikir kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi jangan dibalik. Ini anak-anak muda jangan dibalik. Besok ibunya bangunkan, tong sholat subuh. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Saya nggak mau dibalik kajian saya. Kita sholat karena ingin mengundang rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Amalmu tidak membuatmu masuk surga. Lalu yang membuat kita masuk surga itu apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Apa yang membuat rahmat Allah turun? Fa'ammal ladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, berpegang teguh dengan Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatim min, dia akan dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya. Beriman dan berpegang teguh. Banyak orang beriman tapi tak berpegang teguh. Imannya iman pegang bara, rasa panas lepaskan, udah agak hilang, imannya iman sambal belacan, sambal terasi, terasa pedas minum es, terasa rindu makan lagi. 3, sabar ditimpa musibah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah.
orang yang sabar ditimpa musibah, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 4. Takwa. Uktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah SWT untuk orang yang bertakwa. 6. Berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. 7. Berhijrah, berjihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. 8. Laula tastaghfirunallah. Banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. 9. Mendengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada orang baca Quran, diam. Qori tadi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dia diam, tapi tangannya sama aja, mulutnya diam, tangan main. Diam, renungkan maknanya, fahami isinya, turun rahmat Allah ke dalam hati, lapang segala yang sempit. Dijadikan Allah kita hamba yang sabar, yang bersyukur dalam menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.